Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan izinnya pada kesempatan malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mungkin beberapa waktu yang lalu kajian divakumkan. Ya, terlepas dari apapun sebabnya, ala kulli hal itu juga bagian dari rangkaian takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakannya kembali. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hingga malam hari ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan yang mudah-mudahan juga bukan hanya mengumpulkan kita sebagaimana di masjid ini di dunia, tapi juga kelak bisa mengumpulkan kita di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian salawat dan salam juga moga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah dipilih oleh Allah sebagai uswah hasanah, sehingga tak layak bagi setiap mukmin kecuali mengikuti apa yang telah beliau contohkan dan beliau sunnahkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengingatkan kita di dalam ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu sejatinya buruk bagimu. Yang di dalam ayat sebelumnya Allah juga menyebutkan, di potongan ayat sebelumnya Allah juga menyebutkan wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal sejatinya itu adalah lebih baik bagimu. Ayat ini sejatinya turun kepada kaum muslimin saat itu ketika diwajibkan perang pertama kali. Yang perang itu bukan sesuatu yang menyenangkan, Pak. Bukan kayak plesir mau ke waterboom gitu ya. Bukan seperti kalau kita mau mendaki gunung, tidak. Perang itu dengan potensi kerugian berupa materi maupun nyawa. Itu perang. Sesuatu yang tidak mudah, bahkan cenderung berat, yang secara hati manusia secara umum benci dengan itu. Tapi ketika itu sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan dengan kalimat ini, asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal sejatinya itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu buruk bagi kalian. Saat itu kasusnya perang. Perang itu sesuatu yang dibenci, padahal dengan peperangan itu akhirnya kemudian Allah memuliakan Islam dan kaum muslimin sampai menjadi salah satu di antara yang ditakuti oleh orang-orang kafir. Bahkan Persia dan Romawi saat itu takluk di bawah kaki kaum muslimin. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai sesuatu juga itu lebih buruk bagi kalian sebenarnya. Karena sejatinya yang mengetahui mana yang lebih baik bagi kita dan buruk bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis yang dikutip oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitabnya Mausu'ah Ibnu Abi Dunya tentang ridho.
ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ketika para sahabat saat itu sedang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi bersabda, atadruna mimma dhahik, apakah kalian tahu kenapa kok aku tertawa gitu. Qalu Allah wa rasuluhu a'lam, sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih tahu, jawab para sahabat. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ajibtu lil mu'min, aku sungguh takjub dengan urusan orang-orang mukmin. Innallaha tabaraka wa ta'ala la yaqdi lahu qada'an illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan baginya satu ketetapan kecuali semuanya itu adalah baik baginya. Ya. Seorang mukmin itu ketika Allah tetapkan pada dirinya satu ketetapan, tidak lain bahwa itu adalah ketetapan yang baik baginya. Mau dikasih musibah itu baik, mau dikasih nikmat itu juga baik. Itu bagi seorang mukmin. Dengan apa baiknya itu? Dalam riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain, Rasulullah SAW juga menyebutkan, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin di mana urusannya baginya itu semuanya adalah baik. Idza asabahu sarra'u syakara wa kana khairan lahu, wa idza asabahu dharra'u sabara wa kana khairan lahu, wa ma yakunu dzalika illa lil mu'min. Tidaklah Allah mentakdirkan baginya kelapangan rizki ketika dia diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia bersyukur dan itu lebih baik baginya. Dan ketika dia ditimpa musibah, Allah takdirkan baginya musibah, dia bersabar dan itu baik baginya. Wa may yakunu dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak dimiliki, tidak akan terjadi kecuali pada diri seorang mukmin. Bisa sabar, bisa syukur itu hanya seorang mukmin yang bisa. Maka ketika hari ini kita seringkali mengeluhkan, ya, gara-gara corona ini jadi apa-apa susah, penghasilan turun, ya kan, pendapatan mengecil, ya kan, usaha susah dan lain sebagainya, ya. Jangan khawatir, karena sesungguhnya Allah tidak pernah mengurangi jatah rezeki kita. Itu yang perlu kita yakini. Ya. Kalau kemudian kita bisa bersabar dengan keadaan ini, maka itu baik bagi kita, karena Allah juga memberikan pahala bagi orang-orang yang bersabar. Bahkan di dalam ayatnya Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar, wa basyiris sabirin. Ya. Kalau kemudian hari ini kita termasuk di antara orang-orang yang Allah tetap longgarkan rizkinya, maka bersyukurlah. Karena hanya orang-orang yang Allah ridhoi saja yang bersyukur, dan itu sangat sedikit. Yang Allah menyebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit sekali di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Kadang-kadang kita seringkali mengukur itu hanya berdasarkan logika kita saja. Sakit dianggapnya suatu kesusahan, padahal kalau seorang mukmin mengenal Islam itu dengan baik, tidaklah seorang mukmin itu ditimpa suatu sakit kecuali itu menjadi penggugur dosa baginya. Maka terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala, may ya'mal su'an yujza bihi, barang siapa yang berlaku buruk maka Allah pasti akan membalas keburukannya itu. Abu Bakar pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wahai Rasulullah, kalau setiap keburukan itu dibalas oleh Allah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat buruk? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amma anta ya Abu Bakar faqad ghafarallahu lak, adapun engkau wahai Abu Bakar, maka Allah telah mengampunimu. Dalam redaksi yang lain ditambah, wa ikhwanukumul muslimun faqad ghafarallahu lakum,
Adapun engkau wahai Abu Bakar dan saudara-saudaramu kaum muslimin, Allah telah mengampuni kalian. Afala tansab, bukankah kamu pernah tertimpa kesusahan? Afala tamrad, bukankah kamu pernah sakit? Afala tusibukal awa, bukankah kamu juga pernah tertimpa musibah? Ketiganya ini menggugurkan dosa. Bahkan keletihan kita di dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari itu juga bisa menjadi penggugur dosa kalau niatnya benar. Letihnya kita Pak, sholat di belakang imam, imamnya membaca yang lama, itu harusnya bersyukur. Karena keletihan kita itu menggugurkan dosa-dosa kita. Sakit yang mengharuskan kita dirawat di ICU misalnya, yang kemudian membutuhkan biaya yang banyak. Biaya yang banyak itu akan jadi tidak ada nilainya bagi seorang mukmin ketika dibandingkan dengan gugurnya dosa-dosa yang telah Allah berikan sebagai bentuk kasih sayangnya kepada kita dengan diberikannya kita sakit. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qadallahu tabaraka wa ta'ala alaihi illa kana lahu khaira. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, tidaklah Allah menetapkan satu ketetapan kepada diri seorang mukmin kecuali baginya itu adalah baik. Ketika itu sebuah kenikmatan maka itu disyukuri, kalau itu sebuah ujian, cobaan maka itu disabari. Sederhana itu Pak. Maka bagian dari yang kemudian penting untuk diyakini oleh seorang mukmin adalah bahwa apa yang telah Allah tetapkan baginya itu semuanya adalah baik, yang kalau itu sudah Allah tetapkan tidak akan mungkin bisa meleset dari dirinya. Maka di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, ini kuncinya supaya kita bisa terima dengan apa yang Allah tetapkan kepada kita, itu kuncinya sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis, ihris ala ma yanfa'uk, teruslah berbuat, berusaha untuk sesuatu yang bermanfaat bagimu. Jadi kalau kita mendapatkan sesuatu di dunia ini, apapun itu, entah kita anggap dalam logika kita sebagai kebaikan atau dalam logika kita itu sebagai keburukan, tetaplah berusaha, tetaplah berbuat untuk mendapatkan manfaat, untuk sesuatu yang memberikan manfaat kepada kita. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan minta tolonglah kepada Allah dan jangan lemah. Jangan lemah. Seorang muslim itu bukan orang yang baperan. Nggak boleh lemah. Baperan itu ciri kelemahan Pak. Susah nyalahin corona, ya kan? Nanti apalagi nyalahin apalagi ya. Dan ini bagian dari yang kemudian penting. Bahkan dalam hadis yang lain juga Rasulullah SAW mengingatkan, al mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Sesungguhnya seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Makanya kita harus kuat. Wasta'in billahi wala ta'jaz. Minta tolonglah kamu kepada Allah dan janganlah kamu lemah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa in asabaka syai'un fala taqul, ya, lau anni fa'altu kadza wa kadza. Kalau seandainya sesuatu menimpamu, maka jangan pernah mengucapkan, ya seandainya tadi nggak lewat sini, ya seandainya tadi nggak kesini dulu, ya seandainya tadi sarapan dulu, seandainya. Fa inna lau tuftahu abwabasy syayatin, karena sesungguhnya kata lau ya, itu membuka celah bagi setan untuk bisa menggoda kita. Hati-hati. Kalau itu sudah terjadi, maka sunnahnya adalah apa? Ya, masya'a kana wa man lam yasha' lam yakun. Ya. Apa yang Allah kehendaki itu pasti akan terjadi,
dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi. Yakin itu. Makanya salah satu di antara yang sunnahkan untuk diucapkan ketika sesuatu telah terjadi pada kita yang itu belum tentu sesuai dengan harapan kita, maka apa sunnahnya mengucapkan qadarallah wa masya'a fa'al. Allah telah menakdirkan dan apa-apa yang Allah kehendaki maka pasti akan terjadi, pasti akan dilakukan. Maka nggak usah khawatir. Hatta penyakit termasuk corona ini, kadang-kadang sebagian kita ini terlalu khawatir berlebihan sampai nggak berani salaman, nggak berani merapat softnya, nggak berani apalagi banyak, ya. Padahal kalau mau logika secara umum saja, bahwa kalau cuma sekedar salaman, ya salaman aja. Yang penting kan setelah salaman nggak megang bagian mulut atau hidung dan semisalnya. Atau kalau misalnya khawatir, tinggal setelah salaman cuci tangan, sebelum salaman cuci tangan, setelah salaman cuci tangan lagi, kan selesai, nggak kehilangan sunnah untuk salaman. Begitu juga rapat soft. Sholat itu adalah aktivitas yang paling kita menjaga posisi kita. Kita nggak akan mungkin banyak gerak kalau sholat kan. Kita khawatir deket-deketan. Tapi giliran duduk yang mungkin untuk kadang-kadang refleks salah gerak, malah berani deketan. Kan logikanya aneh gitu. Ya walaupun nggak salah, kalau misalnya kemudian sudah dilakukan, ya monggo silakan, nggak ada masalah. Ya. Dan ini bagian dari yang kemudian penting terkait dengan tadi masalah iman kepada takdir. Apa yang Allah takdirkan kepada kita itu semuanya adalah baik. Satu hal yang perlu difahami adalah bahwa sakit itu bukan aib. Sakit itu bukan aib. Demikian juga musibah bukan aib. Ya. Bukan aib. Jadi kalau kemudian kita melihat ada seseorang itu terkena penyakit, entah itu corona atau yang lainnya, itu sunnahnya bukan malah dicela, dicaci, itu gara-gara nggak jaga kesehatan. Loh, lawang kalau Allah takdirkan mau sesteril apapun dia, pasti kena corona. Ya. Lah kalau Allah sudah takdirkan, siapa yang bisa menghindar? Ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Apa-apa yang ditakdirkan mengenaimu pasti tidak akan meleset, dan apa-apa yang ditakdirkan tidak kena kamu, ya nggak akan pernah kena, Pak. Mau kita dempet-dempetin juga nggak akan kena, gitu. Itu secara keyakinan ya, bukan secara amal. Sekali lagi ini secara keyakinan. Kalau masalah amalannya ya tetap kita lakukan sunatullahnya, tetap menjaga diri, menjaga kebersihan. Kalau memang harus menjaga jarak, jaga jarak. Yang kadang-kadang lucunya itu kita jaga jaraknya cuma di masjid pas sholat lagi, itu yang masalahnya. Di luar itu nggak pernah jaga jarak, kan jadi masalah gitu. Padahal Allah perintahkan melalui lisan nabinya ketika setiap kali Nabi memulai sholat itu sawu sufufakum. Apa maknanya sawu? Samakan, ratakan, rapatkan, kaki ketemu kaki, pundak ketemu pundak. Adzu bainal manaqibi wal aqdam. Tempelkanlah pundak dengan kaki. Ya. Itu yang Rasulullah perintahkan. Ya. Dan ini bagian dari yang harusnya menjadi perhatian kita. Kita tidak sedang mempertentangkan apakah kemudian kita memilih jaga jarak ketika sholat atau tidak, bukan itu. Maksud saya, mari kita perbaiki mindsetnya dulu. Mari kita perbaiki mindsetnya dulu. Ini sekali lagi tentang mindset kita sebagai seorang mukmin, bahwa apa yang Allah takdirkan itu pasti akan menimpa kita, dan sejatinya itu juga baik bagi kita. Kalau kita termasuk yang kemudian Allah takdirkan kena corona, bersabar, itu baik bagi kita. Kalau ternyata termasuk yang diselamatkan oleh Allah dari corona sehingga kita selamat dari corona, bersyukurlah. Bantu saudara-saudara kita yang hari ini diuji oleh Allah dengan corona itu. Doakan mereka. Jadi doanya bukan hanya untuk diri sendiri. Doakan mereka supaya diberikan kemudahan, diberikan kesembuhan, ya.
dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kemudian Allah takdirkan meninggal karena corona, itu pun juga aib. Bisa jadi Allah menyayangi dia sehingga Allah gugurkan dia dengan penyakit yang payah tadi itu, corona, sampai kemudian gugur dosa-dosanya habis sehingga dia masuk ke alam barzah tanpa memiliki dosa sedikit pun. Itu seorang mukmin. Dan ini bagian dari yang kemudian penting. Bukankah kadang-kadang kita juga pernah merasa enggak Pak, ketika kemudian satu waktu kita dapat berita sedih, ya, kemudian kita menangis saat itu, tiba-tiba dapat WA, kemudian tiba-tiba kita tertawa, padahal tadinya nangis. Pernah nggak ngerasa seperti itu? Menunjukkan bahwa apa yang kita terima itu, ya, itu semuanya adalah bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha menghendaki apakah kemudian yang menimpa kita itu sesuatu yang membuat kita sedih ataukah itu sesuatu yang membuat kita gembira. Patokannya sederhana tadi. Kalau kemudian sesuatu yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan menimpa kita, maka jangan pernah mengucapkan andekan-andekan. Andekan begini, andekan begitu. Wah, tadi andekan nggak salaman, nggak kena corona misalnya. Oh, ini andekan nggak perlu khawatir seperti itu. Karena sejatinya apa yang lebih baik bagi kita itu Allah yang lebih tahu. Sekali lagi, penyakit itu bukan aib. Bukan aib. Musibah itu juga bukan aib. Kalau misalnya kita kemarin kaya, tiba-tiba kemudian harta kita habis terbakar. Rumah kita terbakar, surat-surat dan uang kita yang kita simpan di dalam rumah semuanya ikut kebakar dan kita nggak pernah punya rekening di bank misalnya. Kalaupun seandainya tiba-tiba kemudian kita dapat musibah, jatuh miskin seketika itu juga bukan aib. Semua yang Allah kehendaki bagi seorang mukmin itu pasti baik bagi dirinya. Kulluhu lahu khair. Semuanya pasti baik baginya. Maka jangan pernah bersedih, jangan pernah galau. Itulah kenapa Dr. A'id Al-Qarni itu sampai menulis kitab La Tahzan. Janganlah engkau bersedih. Karena memang sejatinya tidak perlu kita sedihkan. Walaupun sedih itu manusiawi, bukan dilarang. Karena sebagai seorang muslim tidak perlu kita sedihkan. Kalau kemudian Allah menimpakan kepada kita satu musibah, sejatinya itu lebih baik bagi kita. Karena Allah sendiri yang menyebutkan di dalam ayatnya, walanabluwannakum, ya, walanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan uji kalian minal khauf, dari rasa takut. Seperti sekarang ya, takut corona ya. Nanti kalau di tempat konflik takut mati ya. Kan sebenarnya takutnya sama kan? Takut corona kan takut matinya tahu Pak. Ya. Sama aja itu. Minal khauf wal ju', rasa lapar. Jadi ujian itu bisa berupa rasa takut, bisa berupa rasa lapar. Wa naqs, dan kekurangan. Apa yang kurang? Minal anfus, dari jiwa. Wathamarat, juga makanan ya. Tapi Allah mengingatkan di akhir dengan kalimat apa? Wabasyiris sabiri. Tapi berilah kabar gembira mereka orang-orang yang bersabar. Tapi sekali lagi, kadang-kadang kita lebih pintar ketika berteori tapi susah di prakteknya ya. Bagian dari yang kemudian penting untuk kita praktekkan, salah satu di antara ciri kesabaran itu adalah ya, makanya para ulama menyebutkan bahwa ridho itu adalah bagian dari sabar. Dan salah satu ciri ridhonya seseorang dan bersabarnya dia atas musibah yang Allah timpakan kepada dia, itu adalah apa? Inda sodamatil ula. Ketika hentakan musibah pertama kali menerimanya, saat itu dia bersabar, menerima keputusan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk di antara orang-orang yang bersabar. Kalau dapat musibah setelah seminggu tenang, lumrah Pak, udah seminggu ya.
Setelah 1 bulan kemudian bisa move on, lumrah sudah sebulan. Tapi ketika pertama kali musibah itu menimpa dia, dia mampu untuk bersabar, oh itu Masya Allah. Sebagaimana kisah para salaf, ada di antara salaf itu yang ketika kemudian dia mendapatkan musibah, anaknya meninggal dunia, dia nggak sedih. Bahkan dia memakai baju yang terbaik, sampai kemudian saudara-saudaranya itu mencelanya, kamu ini ya agak kurang waras apa gimana? Orang anaknya meninggal kok malah pakai baju baru, kayak orang mau lebaran itu, Pak. Maka kemudian dia jawab dengan pernyataan yang sederhana, kira-kira aku lebih layak bersabar, aku lebih layak bersedih, atau aku lebih layak gembira dan bersyukur? Allah memberiku 4 anak, Allah hanya mengambilnya 1, masih berapa, Pak? Masih 3. Mana yang lebih harus kita lakukan, bersyukur atau bersedih? Ya kalau kita ya tetap aja bersedih ya. Tapi tadi para salaf tadi menyontohkan ya, mereka tetap bersyukur kepada Allah karena Allah hanya mengambil 1 dan masih menyisakan 3. Di sisi lain Allah menginginkan apa yang lebih baik bagi dia, si anak kita yang misalnya meninggal dunia tadi itu ya, Allah menginginkan sesuatu yang lebih baik bagi dia, mengistirahatkannya dari apa yang mungkin akan memberatkan kita kalau seandainya dia masih hidup. Nah, nanti ini arahnya akan terkait dengan husnudzon billah. Bagaimana kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagian dari yang harusnya kita yakini sebagai seorang mukmin. Makanya seorang mukmin itu tidak pernah kecewa. Seorang mukmin itu tidak pernah galau. Seorang mukmin itu tidak pernah bersedih karena dia memiliki Allah Subhanahu wa taala yang selalu menyiapkan rencana terbaik untuk dirinya, yang selalu menakdirkan apa-apa yang terbaik untuk dirinya. Annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Bahwa apa yang ditakdirkan menimpa kita itu tidak akan pernah meleset dari kita ya. Tapi apa yang kemudian ditakdirkan tidak akan pernah menimpa kita, maka meskipun kita kejar pun tidak akan kita dapatkan. Dan kisah tentang ini banyak sekali. Bagian dari yang kemudian perlu untuk kita jadikan sebagai pelajaran berharga bagi kita ya. Sebagaimana kisah tadi, bagian dari yang harusnya menjadi renungan bagi kita, sudahkah kita termasuk di antara orang-orang yang bersabar dan bersyukur itu? Karena yang bersyukur itu sedikit dan yang bersabar itu tidak banyak. Karena Allah sendiri yang menyebutkan wa qalilum min ibadiyasy syakur, sungguh sangat sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Maka selayaknya bagi kita seorang mukmin untuk menerima apa yang telah Allah tetapkan kepada kita tadi itu, tanpa pernah mempertanyakan dan menyesali apa yang telah menimpa kita. Apa yang sudah menimpa kita itu adalah baik bagi kita, karena itu adalah bagian dari apa yang telah Allah tetapkan bagi kita. Apa-apa yang belum menimpa kepada kita, maka berdoalah kepada Allah kalau itu kebaikan supaya kemudian kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkannya. Tapi kalau itu keburukan, maka berdoalah karena supaya kemudian Allah tidak menimpakan keburukan itu kepada kita. Disebutkan juga oleh Ibnu Abi Dunya mengutip sebuah kisah tentang Luqman yang Allah abadikan namanya di dalam Quran surat Luqman. Suatu ketika Luqman itu hendak pergi ke suatu tempat, mempersiapkan anaknya, mempersiapkan bekalnya, mempersiapkan keledainya untuk bisa melakukan perjalanan yang jauh. Setelah menempuh sekian panjang jauhnya perjalanan ya, di tengah jalan anaknya itu turun dari keledainya karena melihat keledainya tadi itu sudah kelelahan ya, sudah jalannya sudah mulai pelan, nggak bisa kenceng lagi. Anaknya Luqman tadi itu turun. Pas turun ternyata nggak sengaja nginjak tulang sampai akhirnya kakinya terluka, sehingga dia tidak bisa melanjutkan lagi perjalanan. Maka kemudian
Luqman berkata kepada anaknya, hasbiyallah, cukup bagi kita Allah. Sesungguhnya tidak ada yang Allah tetapkan bagi kita kecuali kebaikan. Tapi anaknya tadi awalnya mengeluh, tapi ya kita ini tinggal sebentar lagi nih mau nyampe. Mosok yuk kita berhenti di sini gara-gara saya sakit. Ya nggak apa-apa. Kalau memang kita harus berhenti, berhenti saja. Sesungguhnya apa yang telah Allah takdirkan bagi kita itu semuanya baik. Maka ketika mencari tempat istirahat tadi itu, Luqman melihat ada semacam kepulan asap dari jauh. Sampai tidak lama setelah kemudian Luqman itu beserta anaknya tadi itu beristirahat, duduk. Kemudian datanglah seseorang dengan muka yang tertutup dari arah tempat yang dia tuju tadi itu. Datang nyamperin Luqman. Ketika kemudian ditanya, kamu dari mana? Saya dari sana. Apakah kamu hendak menuju ke sana? Apakah kamu yang bernama Luqman? Orang itu kemudian, yang Luqman tadi menjawab, iya saya Luqman. Kenapa engkau berbicara dan tidak menampakkan wajahmu? Maka kemudian Jibril mengatakan, sesungguhnya aku adalah Jibril yang Allah utus untuk menghancurkan tempat yang engkau tuju itu. Tempat yang engkau tuju. Karena aku mengetahui bahwa engkau hendak menuju tempat itu, maka aku berdoa kepada Allah supaya menghalangimu dari mencapai tempat itu sebelum aku melaksanakan tugasku untuk menghancurkan tempat itu. Yang kemudian Allah takdirkan tadi terkena tusukan tulang tadi itu, pecahan tulang tadi. Sampai akhirnya kemudian harus bermalam, tidak bisa melanjutkan perjalanan, dan ternyata tempat yang dituju itu adalah tempat yang diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menginginkan Luqman tadi dan anaknya itu selamat dari adab itu. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang lain. Betapa banyak hari ini sesuatu yang menimpa kita yang awalnya kita anggap itu sebagai sesuatu yang buruk, ternyata itu adalah sesuatu yang baik. Ada beberapa kisah juga terkait dengan kisah kontemporer hari ini. Ada yang kemudian seseorang itu harus mengejar pesawat, tapi qadarullah sampai di bandara itu dia telat, pesawatnya sudah terbang. Kira-kira jengkelnya kayak mana, Pak? Ngejar pesawat sampai bandara, ternyata pesawatnya sudah terbang. Ya, sudah take off. Padahal itu acara penting, kita harus berangkat. Ya. Kalau bagi seorang pengusaha, waduh 2 miliar hilang. Karena yang ditempati itu tender 2 miliar misalnya, yang mau diajak pertemuan itu, ya. Atau yang lainnya. Kadang-kadang seringkali mengeluh. Tidak lama terdengar kemudian ada berita bahwa pesawat yang tadi berangkat itu kemudian meledak di udara. Baru kemudian tadi yang awalnya jengkel tiba-tiba langsung bersyukur, alhamdulillah. Saya nggak termasuk yang naik pesawat tadi. Ya. Kasus kapal yang kemarin terbakar di tengah itu, ya, di tengah laut, sama kasusnya. Alhamdulillahnya itu nggak bisa masuk. Ternyata kemudian nggak lama dari itu, dia udah jengkel itu, nggak lama dari itu kemudian terdengar kabar bahwa kapal yang tadi kapal dengan nama ini terbakar. Baru kemudian kita bersyukur. Tapi sekali lagi, itu kalau kemudian bukan seorang mukmin, tidak akan mungkin dia pernah bersabar dan bersyukur dari awal. Kalau manusia itu hanya bisa mengukurnya yang dia lihat dan dia pahami saat itu saja, tapi tidak pernah dari awal. Kalau seorang muslim itu ketika kemudian tertimpa sesuatu, maka dia sudah dari awal berusaha untuk bersabar. Yang Nabi SAW menyebutkan as-sabru inda sodamatil ula, bahwa sabar itu adalah dari sejak, ya, hentakan musibah itu pertama kali menimpa dirinya. Dan ini bagian dari yang penting untuk kita renungkan.
Ketahuilah ketika kemudian Allah itu menakdirkan sesuatu kepada kita, sesungguhnya Allah itu mencintai kita. Allah sudah menakdirkan mana yang lebih baik bagi kita. Yakinlah bahwa kita ini termasuk orang yang Allah pilih untuk mendapatkan apa yang ditakdirkan atas kita itu, karena Allah tahu dan menginginkan kebaikan kepada kita. Musibah misalnya, ketika kemudian kita ditimpakan musibah oleh Allah, Allah pengen supaya kemudian kita termasuk di antara orang-orang yang bersabar yang Allah berikan kabar gembira tadi itu. Kalau kemudian kita termasuk yang diberikan kelapangan, sebenarnya Allah juga pengen kita termasuk di antara orang-orang yang bersyukur atas apa yang kemudian dikaruniakan. Maka jangan pernah lupa bahwa apa yang kita terima itu semuanya adalah karena takdir Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita terima dan dititipkan kepada kita itu sejatinya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, maka tunaikan haknya kepada yang berhak untuk menerimanya. Jangan pernah untuk menunda hak harta yang ada pada kita, yang itu adalah milik orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu nafkah, entah itu kemudian sedekah dan yang lainnya. Kalau kemudian kita termasuk di antara orang-orang yang Allah berikan kelapangan tadi itu, bersyukurlah, berbagilah dengan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita tadi itu, supaya juga menjadi wasilah bagi orang lain untuk mendapatkan kemudahan sebagaimana kita mendapatkan kemudahan. Kalau kemudian kita termasuk di antara orang-orang yang Allah uji dengan kekurangan, maka bersabarlah, karena sejatinya Allah menginginkan kita termasuk di antara orang-orang yang bersabar, dan bersabarnya nggak lama Pak, cukup sampai mati aja, nggak lama. Itu juga kalau miskinnya sampai mati. Kalau ternyata kemudian besok Allah takdirkan tiba-tiba kita mendapatkan harta, Allah maha mampu untuk melakukan yang demikian. Maka perkara di dalam kehidupan ini yang paling substansial adalah perkara iman. Sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seringkali kita mengukur hanya menggunakan logika, tidak pernah mengukur dengan iman. Seringkali kita ini mengukur hanya dengan logika, tidak pernah mengukur dengan iman. Sudah masuk isya. Dan ini bagian dari yang kemudian penting untuk kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita. Jangan pernah bersedih, karena apa yang kemudian Allah tetapkan kepada kita, yakinlah bahwa kita itu sudah dipilih oleh Allah, karena kita dianggap mampu oleh Allah untuk melakukan apa yang sudah Allah tetapkan kepada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah membebani kepada seseorang kecuali yang dia mampu untuk melakukan. Kalau kita hari ini termasuk yang diuji, yakin bahwa kita mampu, bersabarlah. Kalau kita hari ini yang diberikan limpahan rezeki, yakin kita mampu untuk bersyukur, maka bersyukurlah dan berbagilah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih real, sebagaimana yang Allah perintahkan kepada kita. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wallahu a'lam bishawab. Demikian barangkali apa yang sedikit ini bisa memotivasi kita untuk terus mensyukuri apa yang telah Allah karuniakan kepada kita hingga hari ini. Kalau kemudian kita hari ini termasuk di antara orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu dengan kesempitan, entah itu dengan kekurangan, entah itu dengan dicabutnya kesehatan dari diri kita sementara waktu atau selama waktu yang Allah kehendaki, maka bersabarlah, karena sejatinya setiap kesabaran itu ada kebaikan, dan pada setiap sesuatu yang disyukuri juga ada kebaikan. Wa ma yakunu dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak akan ada kecuali pada diri seorang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mohon maaf atas salah kata, salah ucap, salah tingkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.